Semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Tiara dengan NPM 21150610006 dari kelas PSTIB. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan dari suatu organisasi yang ada di Indonesia. Nah, adapun jurnal yang saya ambil berjudul Perancangan Jaringan Komputer di PT Dirgantara Indonesia dengan Teknik Variabel Length Subnet Mask atau VLSM dan Virtual Local Area Network atau VLAN atau VLAN. Nah, jurnal ini ditulis oleh Saudari Endawi Sasi Nuraya dan Saudari Justina Kariehen Sembiring dari jurusan Teknik Elektro Universitas Diponegoro, Semarang. Baik, di pendahuluan, seperti yang kita ketahui, PT Dirgantara Indonesia itu merupakan salah satu PT atau maskapai penerbangan terbesar yang ada di Indonesia, di mana PT Dirgantara Indonesia ini memerlukan suatu jaringan dengan kecepatan akses yang tinggi demi memudahkan para pegawainya dalam melakukan pekerjaan. Nah, selain itu, penyusunan topologi jaringan dan pemilihan komponen yang sesuai dengan kebutuhan itu juga dapat mengoptimalkan kinerja dari sistem. Nah, hasil dari optimalisasi tersebut yaitu peningkatan performa dan juga kualitas dari jaringan. Nah, namun pada tahun 2014 ini terdapat kendala yang dialami oleh PT Dirgantara Indonesia, di mana pada tahun tersebut PT Dirgantara Indonesia itu mengalami fase peralihan dan regenerasi pegawai. Nah, oleh karena itu diperlukan penataan ulang topologi jaringan yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan PT Dirgantara itu sendiri, sehingga proses produksi perusahaan tidak akan terganggu. Nah, baik, PT Dirgantara Indonesia itu sendiri memiliki 2 buah gedung perakitan yang terdapat jembatan penghubung di antara kedua gedung tersebut. Nah, kedua gedung tersebut itu adalah gedung fix dan gedung rotary wing. Dan pada kedua gedung tersebut terdapat gudang-gudang perakitannya masing-masing. Adapun spesifikasi dari tiap gedungnya itu berbeda-beda. Nah, di mana gedung fixed wing itu memiliki 6 lantai, sedangkan gedung rotary wing memiliki 7 lantai, dan jembatannya tersendiri terdiri atas 6 lantai. Kemudian, jumlah total user atau pegawai yang terdapat pada kedua gedung tersebut adalah 408 orang, dengan komposisi 197 user pada gedung fixed wing, kemudian ada 160 user pada gedung rotary wing, dan 61 orang pada jembatannya. Nah, dari spesifikasi atau dari kebutuhan PT Dirgantara Indonesia tersebut, kita dapat melihat bahwa PT Dirgantara ini membutuhkan jaringan atau kualitas jaringan yang tinggi untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaan pada PT Dirgantara Indonesia. Nah, kita langsung masuk ke dalam hasil dan analisa dari topologi jaringan yang sudah disusun atau dituliskan oleh penulis, di mana di sini penulis itu membuat 2 simulasi jaringan, yaitu pada gambar 3 dan juga pada gambar 4. Nah, di mana pada gambar 3 ini merupakan simulasi jaringan dengan menggunakan VLAN atau VLAN atau Virtual Local Area Network, sedangkan gambar 4 ini merupakan jaringan tanpa VLAN. Nah, secara kasat mata atau dapat kita lihat secara yang cukup jelas dari kedua gambar topologi di sini. Di mana pada gambar 3, jumlah router yang digunakan pada topologi jaringan ini hanyalah 1. Sedangkan pada gambar 4, topologi jaringan fisik ini membutuhkan sekitar 6 router pada topologi ini. Nah, kita mulai analisis dari gambar ketiga. Nah, di sini gambar ketiga ini merupakan gambar yang topologi yang menggunakan VLAN atau Virtual Local Area Network. Nah, di sini bisa kita lihat router yang digunakan adalah 1, dan kemudian dihubungkan dengan 1 buah switch. Nah, yang 1 buah switch ini dihubungkan kembali dengan beberapa switch. Nah, di sini dianalogikan bahwa setiap kotak-kotak dengan warna yang beda ini berada atau menentukan atau menggambarkan lokasi dari perangkat jaringan ini di tiap lantainya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tiap lantai ini memiliki jumlah switch yang berbeda. Ada yang 3 dan juga ada yang berjumlah sebanyak 6. Nah, di sini switch-switch ini saling terhubung dan juga menghubungkan user-user yang terdapat pada gedung yang berbeda. Nah, di sini menggunakan teknologi VLAN, di mana
teknologi VLAN ini dapat membatasi jumlah user yang dapat mengakses user lainnya. Dan juga bisa juga membantu menghubungkan antara satu user dengan user lainnya yang memiliki IP address atau network address yang berbeda. Nah, kemudian pada jaringan tanpa VLAN di sini digunakan router. Di sini kita bisa lihat bahwa routernya digunakan lebih banyak dan router tersebut disambungkan dalam sebuah switch. Dari segi harga, di sini bisa kita lihat. Nah, dengan tabel yang pertama ini merupakan tabel rancangan harga dari topologi pada gambar 3. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk total anggarannya sendiri sebesar 218.800.000. Nah, sedangkan pada gambar 4 atau topologi 4 yang tanpa VLAN, ini jumlah dari pengeluarannya atau rancangan biayanya sebesar 300.300.000. Nah, dari rancangan biaya ini juga kita bisa lihat bahwa memang terdapat perbedaan antara jaringan atau simulasi jaringan yang menggunakan VLAN dan juga tanpa menggunakan VLAN, di mana ketika menggunakan VLAN ini bisa menghemat biaya yang cukup banyak dibandingkan dengan tanpa jaringan VLAN, karena bisa kita lihat sendiri ya bahwa router yang digunakan saja sudah lebih banyak pada tanpa VLAN, otomatis untuk rancangan harganya juga lebih mahal. Nah, kemudian pada jaringan VLAN ini juga setiap user dihubungkan di setiap gedung dengan gedung lainnya, sehingga dapat mengakses jaringan yang sama. Nah, kalau pada jaringan tanpa VLAN, ini apabila network address atau IP address yang berbeda, maka dihubungkan dengan router. Gitu. Jadi kalau di gambar 3 ini dihubungkan dengan menggunakan switch, dengan menggunakan VLAN, maaf, dengan menggunakan VLAN. Nah, kalau user yang memiliki network address atau IP address yang berbeda dari user lainnya, maka harus digunakan router agar mereka bisa saling berkomunikasi atau saling terhubung. Seperti itu. Baik, dari penjelasan tadi mungkin kita bisa lihat atau kita bisa simpulkan bahwa memang penggunaan VLAN pada kasus ini itu berdampak pada perbedaan harga atau rancangan harga yang dibutuhkan antara simulasi jaringan atau rancangan topologi jaringan dengan menggunakan VLAN dan juga tanpa VLAN. Mungkin dari secara kualitas bisa dibilang sama saja antara dengan VLAN dan tanpa VLAN, namun penghematan biaya perancangan itu lebih hemat dengan menggunakan VLAN dibandingkan jaringan tanpa menggunakan VLAN. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam perkataan saya, mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut mengenai apa yang sudah kita bahas pada malam ini atau sudah saya bahas di video pada hari ini, bisa dituliskan atau diketikkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.